need to survive, I'll be honest. Your love ain't totally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifa Yunita. Saya dari kelompok 4 dan saya dari pemateri kedua yang akan membahas tentang Thomas Aquinas. Yang pertama, saya akan menceritakan sedikit mengenai kehidupan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir di Roccasecca, Italia pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan baik bapak maupun ibunya. Pada masa muda, dia hidup bersama pamannya yang menjadi pemimpin ordo di Monte Cassino. Ia berada di sana pada tahun 1230 sampai 1239. Pada tahun 1239 sampai 1244, ia belajar di Universitas Napoli di bawah bimbingan Albertus Magnus. Yang kedua, saya akan membahas tentang pemikiran Thomas Aquinas. Pemikiran Thomas Aquinas yang pertama adalah Thomisme. Thomisme adalah aliran filsafat yang dicetuskan sebagai hasil pemikiran Thomas Aquinas. Filsafat Thomismenya ini menekankan pada pengertian materi dan bentuk, potensi dan akto, serta bakat dan perealisasiannya. Filsafat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian Yunani dan Nasrani dalam hal filsafat sekuler. Dan yang kedua, essentia dan exentia. Essentia mengajarkan hakikat Tuhan, sedangkan exentia mengajarkan keberadaan Tuhan. Filsafat ini membedakan Tuhan dengan makhluk ciptaannya, di mana Tuhan ada satu, sedangkan makhluknya tidak bersifat satu. Dan yang ketiga, argumen kosmologi. Argumen kosmologi atau biasa disebut teologi naturalis. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki. Dengan akal yang mereka miliki, manusia sebagai makhluk Allah dapat mengetahui bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Dan yang keempat, penciptaan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran tentang partisipasi, dasar yang dia terima dari Agustinus Neoplatonisme. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara pemikiran kedua tokoh tersebut. Ajaran Neoplatonisme menekankan pada emansipasi makhluk, sedangkan ajaran Thomas Aquinas menekankan pada kelebihan Allah, yaitu murni karya penciptaan Allah yang menyebabkan keberadaan dunia dan seisinya. Dan yang kelima, makhluk murni. Dalam teori filsafat ini, para malaikat yang merupakan makhluk rohani yang murni juga tersusun dari essentia dan exentia. Malaikat-malaikat itu berwujud roh atau essentia atau hakikat dan bereksistensi. Hakikat dan eksistensi para malaikat membedakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lain, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Karena para malaikat tidak mempunyai potensi untuk berkembang, sebagaimana makhluk hidup ciptaan Allah yang lain. Mereka tidak mempunyai susunan materi, bentuk, potensi, dan aktus. Para malaikat tidak memiliki jasad, hanya ruhlah yang menjadi esentia atau hakikat mereka. Dan yang keenam, jiwa. Pada filsafat jiwa, hal yang ditekankan adalah hakikat dan eksistensi manusia. Menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atas bentuk dan materi. Manusia memiliki jiwa atau ruh dengan tubuh atau jasad sebagai bentuknya. Dan yang ketujuh, etika teologis. Ahli teologi selalu menganggap bahwa eksistensi Tuhan tidak bisa diketahui oleh akal dan hanya dapat diketahui oleh iman. Namun, menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui oleh akal. Melalui akal, eksistensi Tuhan dapat diketahui melalui tahapan-tahapan berpikir kritis dengan argumen rasional, sehingga kebenaran itu sangat mungkin untuk diraih, termasuk mengetahui eksistensi Tuhan melalui kreasinya pada alam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.